Kalau kita nggak mau repot ngurus anak ketika dia masih kecil, bersiaplah direpotin anak ketika dia udah gede nanti. Istilah work-life balance, tau nggak kenapa saya nggak setuju? Kenapa, Kang? Memberikan kesan bahwa work itu sebesar life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sakina Lovers dan teman-teman semua. Berjumpa lagi di podcast Reinstall. Kali ini bareng saya Mahen. Dan kali ini kita akan mendiskusikan obrolan yang sangat menyenangkan ya bareng Kang Canun. Kenapa saya bilang menyenangkan? Karena ini topik yang akan sangat relate dengan banyak orang tua saat ini, Kang Canun. Kita akan membahas tentang attachment. Ya, jadi mungkin karena Kang Canun juga kebetulan adalah seorang ayah yang sangat baik, saya yakin. Kita juga akan banyak mendiskusikan tentang bagaimana peran ayah dalam membangun attachment bersama anak. Karena kita semua tahu ya Kang Canun, sekarang itu isunya fatherless country lah. Udah banyak banget lah isu-isu tentang kurangnya sosok kehadiran ayah dalam pengasuhan. Kang Canun, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Dan memang menariknya dari podcast ini adalah yang nanya adalah calon ayah nih. Amin. Ya kan ya, calon ayah kan. Jadi memang nyiapin beginian tuh lebih penting dari sebelum nikah, mumpung belum telat. Mumpung belum terlanjur. Betul. Iya, menzolimi anak. Ini akan sangat bermanfaat, nggak cuma untuk yang sudah jadi ayah ya Kang, tapi juga yang akan jadi ayah. Waduh. Itu juga jadi jauh lebih penting gitu. Nah, kalau menurut Kang Canun sendiri, dari attachment dulu deh Kang. Sebenarnya bagaimana sih kita menggambarkan attachment antara orang tua dan anak gitu? Mungkin banyak orang yang masih belum familiar ya dengan istilah tersebut. Hubungan berarti ya? Gimana hubungan antara orang tua dan anak? Kalau ada yang bilang tadi misalkan katanya apa tuh? Fatherless ya? Fatherless. Jadi ini tuh cukup menarik ya. Kalau saya ngelihat yang namanya proses perubahan itu tuh mirip kayak bandul tuh, Mas Mahen. Mirip kayak bandul itu dalam arti ketika sebuah kondisi berada di titik tertentu, sebutlah misalkan kondisi misalkan sekarang lagi kayak fatherless itu kan seolah-olah digambarkan seperti ayah mungkin yang sibuk ya, berangkat jam 5 subuh, pulang jam 9 malam. Berangkat anak lagi belum bangun, pulang juga anak udah tidur, nggak ada interaksi kayak gitu. Nah, jadi dirasakan less gitu. Atau ada juga kondisi di mana ayahnya mungkin LDM sama ibu. Tugas gitu ya. Kota Kang ya. Bisa jadi tugas, bisa jadi mungkin studi atau apapun itu alasannya. Ada yang mungkin bertahun-tahun terpisah, 1 tahun, kemudian mungkin pulang ketemu mungkin 30 hari atau berapa. Jadinya seolah-olah tidak terjalin ya hubungan antara dua hal ini gitu, antara orang tua dan anak. Nah, dan ini memang menarik, Mas Mahen. Kondisi yang kayak gini terjadi pada umumnya tuh gini. Ada nggak orang yang ketika anaknya lahir, orang tua itu sudah di mindset di kepalanya, dia sudah niatin suatu saat nanti aku pengen bikin anak ini kesepian. Ada nggak? Harusnya sih enggak ya Kang? Enggak kan? Karena itu pemikiran yang tidak lumrah. Nah, jadi kondisi fatherless itu gitu ya, ketika misalkan itu terjadi, itu tuh biasanya terjadi tidak disengaja. Tapi hal ini juga bisa terjadi, salah satunya adalah karena ada semacam konstruksi sosial. Konstruksi sosial itu dalam arti jadi kayak bagaimana kita ya, orang-orang banyak gitu ya, di tetangga, di mana di kehidupan ini, kita itu saat ini hidup di mana orang-orang pada umumnya menerjemahkan bahwa produktivitas hidup itu hanya sekedar sesempit career related atau money related. Gitu. Karena career related, money related. Kan kayaknya nggak bakal ada ya, kayaknya secara umum ada perempuan sekolah tinggi-tinggi misalkan sampai S3, kemudian dia memutuskan untuk mau jadi ibu rumah tangga aja misalkan dengan pilihan sadarnya sendiri, tetangga pada umumnya ngomong gimana sih? Di julitin mungkin ya? Oh iya,
Biasanya julidnya gimana? Ya mungkin nggak semua, tapi pasti Umumnya. ada aja umumnya yang kayak sayang nggak sih pendidikannya gitu mungkin ya kan. Sayang nggak sih Iya. pendidikan seolah-olah ilmu hanya kepake kalau career related atau money related. Nah, jadinya apalagi kan kalau misalkan memang laki-laki, memang tugasnya memang adalah untuk mencari nafkah. Jadi secara default memang laki-laki perlu keluar misalkan kayak gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain, ditambah dengan kondisi yang sosial konstruk yang seperti tadi, pandangan umumnya yang seperti tadi, kita jadi tahu nih bahwa berkeluarga itu adalah aktivitas yang menghasilkan uang tidak? Enggak kan? Jadinya kita bisa melihat nih di beberapa generasi muda sekarang yang sedang didominasi oleh Gen Z, pada umumnya seolah-olah ada paradigma bahwa nikah itu menghambat produktivitas saya. Oke. Iya kan? Iya. Ya karena balik lagi Make sense, tadi, produktivitasnya karir, Betul. money, Iya. nikah tuh penghambat. Punya anak itu penghambat. Jadi ya bisa jadi nikah belakangan, bisa jadi mungkin kalau misalkan ada yang nikah berpikir child free, ya mungkin jadi kayak gitu. Meskipun itu memang hak dari masing-masing orang ya. Tapi maksudnya adalah kita saat ini sedang hidup di zaman di mana society kita itu terlalu sempit menilai kehidupan, hanya sesempit itu gitu. Nah, jadi kondisi fatherless itu tadi, saya mengasumsikannya ini kondisi yang tidak disengaja, tapi dalam tanda petik kompak dilakukan sama banyak orang. Dan karena tidak disengaja mereka tidak aware ya kan? Nggak aware. Aware-nya sayangnya adalah ketika anak-anaknya udah mulai gede. Padahal di situ ketika kita punya anak itu berlaku sebuah prinsip kehidupan yang sangat penting di situ, Mas Wan. Prinsip kehidupan apa? Oh yes. Siapa-siapa yang nggak mau repot ngurusin anak ketika dia masih kecil, bersiaplah direpotin anak ketika ia udah gede nanti. Oke. Itu kalau diberikan contohnya kayak gimana kan? Apa? Contoh. Contoh ya. Kan balik lagi tadi, yang namanya anak-anak itu kan butuh bimbingan kan? Iya betul. Butuh dilatih yang namanya kejujuran. Butuh untuk dilatih yang namanya kemampuan mengendalikan diri. Betul. Ada nggak sih anak kecil yang kalau misalkan keinginannya ditolak, dia kemudian sudah dewasa kemudian nggak apa-apa? Nggak ada. Nggak ada kan? Jadi itu perlu dilatih. Betul. Siapa yang perlu ngelatih itu? Orang tua. Orang tua. Gitu. Nah, jadi anak ketika dia masih kecil, kemudian dia tantrum, normal. Karena anak terlahir tidak punya kemampuan untuk mengendalikan emosinya. Betul. Punya keinginan, kemudian ngamuk. Normal buat anak-anak. Itu kenapa kita yang dewasa, kita orang tua itu perlu untuk ngelatih mereka. Tapi sayangnya, banyak orang tua kalau misalkan nggak mau repot untuk masalah tantrum ini, ada orang tua yang sifatnya terlalu permisif. Yaudah nak, kamu mau apa? Mau ini kasih. Mau jajet kasih. Mau apa kasih. Pokoknya semuanya serba kasih. Serba dikasih ya. Nah, ini problematik. Problematiknya adalah anak berarti dari kecil terlatih hidup hawa nafsunya dipenuhin terus-terusan. Padahal kita paham hawa nafsu itu dalam tubuh manusia itu memang dibutuhkan. Kita nggak kebayang kalau misalkan manusia tidak punya nafsu lapar, bahaya ya buat tubuh ya. Tapi kan tidak bisa untuk diturutin terus-terusan. Hanya sampai pada titik tertentu. Kalau titik tertentu diikutin terus-terusan, itu bisa merusak ke dalam dirinya sendiri. Jadi nafsu itu perlu dikendalikan. Keinginan itu perlu dikendalikan. Sedangkan balik lagi tadi, orang tua yang terus-terusan ngasih dengan anggapan sayang gitu ya. Oh karena aku sayang, kayaknya kalau dia nangis, aku tuh jadi orang tua yang gagal. Oh, jadinya kasih terus. Anak kalau terbiasa kayak gitu, anak itu terbiasa hidup dengan pola kehidupan yang keinginannya semuanya itu dipenuhi. Dan anak bahkan bisa nanti jadi belajar bahwa oh, kalau aku mau sesuatu, aku tinggal tantrum. Gitu kan? Kalau anak masih kecil, tantrumnya masih lucu. Ya kan? Pernah dengar nggak istilah kalau misalkan anak udah tantrumnya usia SMA gimana? Ini kan udah nggak lucu lagi. Pernah dengar kan yang berita yang kayak gini? Mama, beliin aku motor, kalau nggak aku loncat dari lantai 2.
Oh, ada yang separah itu ya, Kang? Deh. Saya taunya minimal ngebrak pintu lah. Oh, ada yang gitu ya. Ya udah anggaplah itu banyak yang paling. banget sih. Oh, itu banyak ya? Iya, masih banyak yang kayak gitu. Itu contoh ekstrimnya. Pernah masuk ke berita-berita? Oh, ada beritanya. Ada beritanya. Ada yang sampai ngancam kalau nggak bakar nih rumah. Oh. Ada yang sampai gitu-gitu. Kan ngancam self harm itu udah padahal belum tentu itu dilakukan ya. Tapi ancaman itu yang membuat anak-anak dari kecil itu belajar dari kecil. Oh, kalau aku mau keinginan aku tinggal kayak gini. Ini adalah contoh real di mana kalau kita nggak mau repot ngurus anak ketika dia masih kecil, bersiaplah direpotin anak ketika dia udah gede nanti. Oke, paham. Karena kan ada banyak masalah ya kan yang diciptakan dari ketidakpedulian. Yes. Kayak nggak aware dengan Yes. kebutuhan anak. Gitu. Oke, berarti itulah attachment yang baik ya. Nah, Oh, iya. di penelitian kan disebutkan kalau attachment yang baik itu secure attachment kan. Apa tuh? Sesimpel kelekatan yang hangat. Oh, kelekatan yang hangat. Yang aman gitu ya. Oke. Kalau dari Kang Chanun sih, gimana sih mendeskripsikan gitu Kang? Dari versi Kang Chanun sendiri, kelekatan yang aman menurut Kang Chanun itu kelekatan yang seperti apa? Dan gimana cara ngebangunnya? Dan ini menarik ya. Kalau kita berbicara tentang hubungan antara orang tua dan anak ini, terlalu lekat, jadinya enmesh, jadi terlalu terpaut. Itu kayak yang permisif tadi mungkin ya Kang? Ya. Kayak apa-apa di provide gitu. Jadi nggak belajar tentang ya, segala sesuatu tuh kan juga perlu proses dan perjuangan ya kan, nggak bisa instan. Betul. Itu bahaya banget sih. Itu makanya zaman sekarang kan orang tua terlalu overprotective sekarang. Karena balik lagi tadi Bandul, ceritanya orang tua zaman dulu nih, mungkin galangan kanan saya waktu dulu saya masih kecil, banyak yang mungkin waktu dulu masih kecilnya merasa diasuh dengan pola asuh VOC. Iya, betul. Kayaknya saya juga masih termasuk kok Bang. VOC. Masih. Nah, ada yang luka pengasuhannya belum selesai, tidak disadari bagaimana mengobati luka pengasuhan itu tidak disadari, dia langsung sifatnya mau jadi kayak bandul sebelahnya. Gara-gara gue di VOC ini waktu gue kecil nih, pokoknya gue nggak mau harus langsung ekstrim ke ekstrim sebelahnya. Padahal di ekstrim sebelahnya nggak bagus juga, ya kan? Nah, jadi ini bahayanya perubahan tanpa ilmu itu adalah perubahan kita terlalu ekstrim, tidak bisa dikendalikan, dan bahkan bisa memberikan berbagai macam kerusakan yang terjadi lagi kemungkinan ke depan. Jadinya, anak yang terlalu enmesh, terlalu lekat, susah untuk bisa jadi pribadi yang tangguh. Karena orang tuanya jadi nggak tega untuk ngasih kesulitan yang padahal dibutuhkan sama anak-anak kita. Betul. Nah, jadi attachment terlalu rekat, nggak bagus. Nggak dikasih, ya juga nggak bagus. Iya. Jadi, yang secure itu yang di tengah. Iya, titik imbang. Bagaimana caranya di titik imbang itu kita memberikan rasa kasih sayang, ya. Manja itu bagus nggak? Manja. Kalau berlebihan tentu enggak ya. Kalau selalu Pada dasarnya berarti menurut saya kurang bagus. nggak kan tadi katanya kalau berlebihan bagus. Tapi pada dasarnya manja itu kebutuhan psikologis bukan? Kebutuhan. Oh, berarti kebutuhan. Ya kan untuk membentuk rasa aman mungkin karena si anak merasa aman ke orang tuanya, that's why dia clingy, manja. Gitu. Karena merasa orang tuanya itu tempat yang aman. Betul. Tapi kalau berlebihan mungkin ya. Kalau kebutuhan manjanya tidak didapatkan dari rumah, apa yang kira-kira akan terjadi? Akan jadi masalah. Dia akan mencari dari luar mungkin. Gitu mungkin. Berarti kalau dia mencari dari luar, manja itu kebutuhan dasar bukan? Iya. Iya. Jadi manjain anak itu kebutuhan dasar. Ya. Dengan porsi yang pas ya kan? Betul, jelas. Kan sama kayak tadi. Nafsu makan. Itu kebutuhan. Itu termasuk memanjakan nggak? Apa? Maksudnya sesimpel kita melayani anak dengan memberikan kebutuhan dasarnya, ngasih makan gitu, disuapin. Kan itu mungkin terkesan membajakan, tapi kan itu penting ya kan? Iya, di satu sisi kan kayak gini, balik lagi tadi. Kalau nyuapinnya tiap hari, setiap makan 3 kali sehari, bagus nggak? Tergantung usianya. 10 tahun. 10 tahun. Kayaknya udah bisa sendiri. Udah aneh kan? Tapi misalkan nih, ya, sesekali lagi ulang tahun, lagi apa, suapin. Yang gede pun kayaknya mau deh Kang. Yang udah dewasa aja kayaknya merindukan momen itu. Ya nggak sih Kang? Itu dia.
gitu. Jadi apa? Bicara attachment ya, tidak ada attachment terlalu jauh bahaya. Ya, isofadulas tadi terjadi. Betul. Tapi bandul sampingnya bahaya juga. Iya. Nah, makanya perlu berubah geser pelan-pelan itu. We need knowledge, we need skills. Dan kita perlu betul-betul bisa pandai ya untuk menilai di mana diri kita dan kita mau bergesernya itu di titik mana. Ini kalau boleh tahu, ini hal yang memang Kang Chandan wariskan dari orang tua atau hal yang Kang Chandan pelajari sih, Kang? Sampai bisa ya menerapkan itu. Saya itu diwarisi sama ibu saya, sama mami. Terutama adalah rasa penasaran. Curiosity ya. Curiosity. Jadi alhamdulillahnya ibu saya tuh di satu sisi gini ya, gara-gara curiosity, usia kelas 5 SD itu saya cenderung lebih senang untuk jadi ateis, gara-gara curiosity. Tapi gara-gara curiosity juga saya dapat insight ketuhanan pertama kali dari video game di kelas 6. Gamenya Final Fantasy. Nggak tahu. Nggak pernah main. Nggak pernah main. Tapi pernah dengar. Japanese RPG lah. Dari situ saya jadi paham bahwa komik Jepang, game-game Jepang, dan ternyata setelah saya panggil lebih lanjut, tidak hanya komik Jepang, game Jepang, berbagai macam action fantasi itu pada dasarnya ada unsur teologis. Seperti kita bicara Marvel, biasanya kan ada apa tuh namanya tuh, musuh itu pasti punya kekuatan ya, dan semakin tereskalasi setiap series nanti bakal ada yang kekuatannya itu sifatnya adalah bisa membuat alam semesta, menghancurkan alam semesta. Thanos jebret, iya gitu, akan ada unsur teologis. Makanya akan ada di Mobile Legends atau dimanapun itu pasti ada dewa-dewaan, dewa api, dewa air, dewa apa kan. Nah itu kalau jiwa kritis itu tidak ditanamkan sama mami gitu ya. Jangan-jangan saya dulu main cuma sekedar main, nggak dapat insight ini gitu. Yang mana saya nggak ngerti juga. Why? Main kan? Kenapa bisa dapat hidayah walau alam? Tapi jiwa kritisnya itu ditanam. Gitu, ditanam muncul-munculan terus-terusan. Jadinya SMP saya gamers. Tapi ketika jadi gamers dan ya saya cenderung tidak merasa membutuhkan Tuhan sama sekali. Cenderung tidak merasa membutuhkan untuk beribadah sama sekali. Karena buat saya apa ya? Nggak ada bedanya. Nggak ada juga yang ngejelasin ke saya apa beda masing-masing agama itu apa. Agama lain juga masih tetap sehat-sehat saja. Misalnya kayak gitu kan, saya tidak melihat ada apa beda kayak gitu. Saya pun nggak sholat juga biasa aja. Itu kondisinya saya sudah khatam juz 30 tuh, baca Al-Quran, sudah khatam juz 30. Kayaknya baca nggak baca sama-sama aja. Jadi dulu hanya melakukan ibadah kalau hanya disuruh doang. Kalau di luar pengawasan itu tidak melakukan hal itu. Nah, tapi balik lagi tadi ke kondisi kritis, saya di SMP kayak gitu ya, gamers, dan juga alhamdulillahnya masih sambil ada berpikir. Jadi Allah tuh seolah-olah ngasih insight ketuhanan, insight ilahiyah dari game itu salah satunya karena warisan kritis dari ibu saya. Nah, jadinya saya penasaran nih, di dunia game diciptakan alam semesta itu seperti ini. Bagaimana dengan kondisi real di alam raya semesta ini? Nah, jadi SMA, saya ingat banget tuh, tahun pertama kelas 1 SMA dulu namanya, sekarang mah kelas 10 ya? 10. 10 ya, bener ya? 10. Sekarang 10, kalau dulu kan kelas 1 SMA itu, dulu saya masih ingat, fisika saya nilai masih 2. Tapi, 2 dari 10. Oh, mas, ada yang 2 ya? Iya, ada 2. Dulu saya sampai segitunya karena dulu nggak ngerti. Tapi, karena pelan-pelan saya ketemu sama beberapa guru-guru yang tepat. Ada guru yang ngajarin konsep. Fisika tuh bukan ngajarin rumus, ngajarin konsep. Misalnya kayak sesederhana, ini kalau jatuh ke bawah ada gravitasi ya gitu ya. Nah kan karena ada ketinggian tertentu, misalkan kita bolpen nih. Bolpen kalau dilepas di sini sama bolpen dari sini, sakitan mana kalau kena kita? Sakitan dari situ. Tandanya semakin tinggi sebuah barang, energi yang tersimpannya nanti jatuh itu makin ada. Nah berarti rumusnya dikasih dari situ gitu. Jadi saya tuh diajarin konsep pada saat itu. Wah, kok ini menarik. Saya teringat kayak kebiasaan saya gaming tadi. Oh berarti mekanisme di alam raya ini kalau saya pengen memahami itu adalah mempelajari sains.
Jadi belajar kimia, fisika, biologi saat itu buat saya itu adalah mempelajari tentang bagaimana cara Tuhan itu merawat alam raya semesta ini. Dan terkagum dong itu ketika pada saat itu belajar jantung. Bentar, jantung itu 1 menit berdetak 60-100 kali semenit ya. Berarti sejam itu berarti anggaplah biar gampang 100 kali 60 menit ya, 6.000 kali 24, 14.400. Banyak banget angkanya ya. Aduh. Banyak banget ya. Itu baru dari satu manusia. Kebayang nggak seluruh manusia ini ada berapa miliar detak terus-terusan kayak gitu, dan kita sudah tahu suruh berhenti aja nggak bisa. Jadi ini ada kecerdasan Sang Maha yang mengorkestrasi hal ini semua. Dan itu yang membuat saya, yang tadinya saya nggak terlalu peduli sama istilah Tuhan gitu ya, nggak mungkin ini semua terjadi begitu saja hanya dengan istilah menyebutnya hukum alam. Dari mana hukum alam ini semuanya tercipta? Jadi buat saya, karena warisan kritis yang ditancapkan sama Mami itu, di satu sisi itu membuat saya menjadi ateis. Di satu sisi itu membuat saya jadi ketemu kembali dalam perjalanannya, ketemu sama Allah, even di game, even di sini. Dan jiwa pembelajarnya, saya tuh jadi apa ya, seneng gitu, mencintai, seneng sama yang namanya ilmu, sama yang namanya belajar tuh, kok bisa seasik ini. Itu warisan yang nggak kalah penting. Sehingga ketika misalkan saya tadi ya, ketika misalkan tadi saya mempelajari hal seperti tadi, saya kan sampai masuk ke kedokteran nih. Di semester 1 saya kembali lagi ke Islam karena semakin yakin sama hal ini semua. Tapi saya nggak koas. Ya, saya karena saya penasaran. Jadi alasannya lebih ke alasan teologis. Nah, di tahun kedua saya ingat ada pembelajaran namanya psikobiologi. Bagaimana kondisi psikis mempengaruhi kesehatan tubuh. Betul. Di situ tuh saya ngahuleng dan bikin hipotesa. Ngahuleng dan bikin hipotesa saking kuriusnya ya. Ngahuleng dan bikin hipotesa, bentar. Kalau orang lagi marah, detak jantungnya gimana kira-kira? Oh, makin bertambah cepat ya. Makin bertambah cepat ya. Gitu. Tensinya kemungkinan besar makin naik ya, karena pompaannya semakin lama semakin kencang. Andai kalau dia menyimpan marah bertahun-tahun atau terbiasa marahnya lama, kronik, mungkin nggak itu menjadi penyakit tersendiri? Mungkin ya? Mungkin. Nah, saya tuh sampai penasaran sampai kayak gini. Bentar, saya kan waktu zaman saya kuliah itu, Bandung tuh macet-macet parah-parahnya. Sekarang nggak parah? Parah juga. Oke kan. Saya tapi lagi di macet itu, lagi capek itu kan kesel ya. Tapi itu tuh nggak tahu kenapa saya itu make me reflect. Bentar, seandainya penghuni kota Bandung marahnya kayak gini dengan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ini tata kota punya potensi nggak untuk mendevelop penyakit warganya? Nah kan itu sampai kayak gitu loncatan pemikiran saya tuh gara-gara si psikobiologi itu. Nah jadinya saya tuh senang untuk berpikir mendalam, melihat apa yang terjadi itu seperti apa gitu. Dan menariknya lagi adalah, oh ternyata saya jadi bisa memahami diri saya sendiri ya ketika saya belajar psikologi ya, meskipun itu informal. Ketika saya belajar psikologi, saya jadi ngelihat, oh perilaku saya yang kayak gini tuh ternyata ada penyebabnya. Penyebabnya yang bisa jadi emosinya lagi tinggi-tingginya pada saat itu, bisa jadi karena terjadinya pengulangan karena sudah terbiasa, atau ada beberapa hal, atau mungkin itu karena biasa disebutin sama figur otoritas saya, misalkan kayak guru tuh. Saya ingat banget tuh waktu fisika dulu, waktu SMA dulu tuh guru fisika bilang kayak gini, ulangan ini, pelajaran fisika ini susah loh buat kalian, kecuali kalian les sama ibu. Beneran kerasa susah ya. Itu relate banget lagi. Nggak relate ya? Karena banyak tuh ceritakan kayak kalau les sama guru itu dapat ranking gitu, dikasih ranking.
Iya, kan itu ada kayak gitu ya yang jadi sebab-sebab perilaku kita tuh ya. Iya. Jadinya saya senang untuk menelaah ke dalam diri sendiri saya juga, gitu. Dan saya senang observasi. Dalam arti observasi, ini kenapa ya orang-orang kok perilakunya kayak gini. Nah itu tuh saya coba untuk pelajari secara mandiri. Jadinya ketika misalkan melihat kondisi sekarang, rata-rata kebanyakan sifatnya adalah observasi. Rata-rata sifatnya observasi. Saya sambil senang baca buku juga kan, jadi buku-buku itu tuh saya dalami juga gitu ya, buku-buku psikologi yang ternyata saya nggak tahu itu adalah buku psikologi yang sifatnya ilmiah. Kadang-kadang saya karena dari dulu tuh saya tidak terlalu mempedulikan ini sifatnya akademik atau populer, saya baca aja, hajar gitu. Dan ketertarikan saya semakin bertambah ketika saya juga ternyata mempelajari Islam lebih dalam. Nah, jadi di Islam lebih dalam ini, wow, ini ayat-ayat psikologisnya luar biasa sekali. Banyak banget. Dan amazing gitu buat saya. Jadi sifatnya di satu sisi konseptual, di satu sisi praktis. Bisa langsung untuk diaplikasikan, diamalkan. Ya udah, saya modalnya belajar dari situ, bismillah. Dan itu memang penting ya Kang, jadi saling menguatkan gitu. Iya. Dengan knowledge kita penting untuk tahu gimana menerapkannya. Betul. Jadi saling menguatkan mereka. Betul. Bisa menguatkan penerapan. Berarti yang menarik tadi adalah bagaimana Kang Canun ini diberikan warisan untuk bisa bebas punya kesempatan bertanya. Dan dijawab dengan baik. Dijawab. Nah, itu yang Kang Canun terapkan sekarang juga. Ya, kalaupun tidak dijawab, Mami itu ini apa namanya? Kak, Mami nggak tahu. Tapi boleh kamu mau beli buku atau mau kita cari sama-sama, boleh. Menurut Kang Canun ini jadi salah satu isu nggak sih di parenting sekarang? sekarang? Oh jelas. Tentang bagaimana orang tua tuh merasa repot gitu mungkin ngejawab pertanyaan anak yang terlalu mind blowing gitu. Tapi sampai strike nggak tuh? Sampai strike nggak? Kurang tahu ya, belum pernah. Hah? Tahu nggak? Kan tadi main bowling sampai strike. Ya tapi kadang tuh jadinya malah berpikir anak itu negatif gitu ya Kang ya. Kalau terlalu punya curiosity ya. Itu balik lagi tadi kan, apa tadi, siapa yang nggak mau repot ngurusin anak ketika dia masih kecil, bersiaplah direpotin anak ketika dia sudah besar nanti. Kita pengen anak kita pintar, membesarkan anak pintar itu repot. Tapi kalau misalkan itu dibesarin benar-benar, itu hasilnya juga insya Allah jadi nggak kalah baik. Nah, masalah attachment ini bahkan kadang-kadang bisa bikin seorang anak udah gedenya punya peluang untuk jadi traumatik sama keberadaan Allah. Bisa sampai kayak gitu. Peluang ya, bukan berarti apa-apa yang dilakukan ketika anak masih kecil itu jadi cap anak-anak selamanya ke depan kayak gitu. Tapi itu bisa memperbesar peluang. Iya, karena ada banyak yang dibentuk kan ya. Ada banyak yang dibentuk. Itu ada orang bilang golden age itu ya di 5 tahun pertama. Yes. Gitu. Itu banyak banget yang dibentuk spiritual, emosi. Gitu. Gimana sih kan cara untuk mungkin tipsnya gitu yang Kang Canun dan Teh Fufu terapin gitu untuk memanfaatkan momen itu. Prinsip sederhananya kan gini, ketika anak-anak golden age, ini kan momen yang tidak bisa terulang ya. Betul. Golden age berarti perlu direspon dengan golden moment. Nah, momentumnya ini yang perlu disiapkan. Nah, momentum yang perlu disiapkan ini bagaimana cara kita melihatnya ya? Bagaimana cara kita memastikan golden moment ini? Karena kalau misalkan di golden age ini diajarinnya yang nggak baik-baik, itu punya peluang tadi nggak bagus ke depan. Berbagai macam kesalahan-kesalahan pengasuhan yang saya lihat paling fatal itu adalah ketika misalkan anak lagi golden age nih, tapi dipaksa untuk beribadahnya dengan cara intimidatif. Sholat, kalau nggak nanti Allah siksa kamu di neraka. Oke, ini berarti spiritualnya ya Kang? Spiritual. Perkembangan spiritual. Iya, spiritual itu kan akan membentuk cara dia bersikap untuk nanti ke depan. Iya, dekat banget sama iman, akhlak itu mungkin ya? Iya, beda kalau misalkan pemahaman spiritual ibaratnya hanya sekedar label agama, misalkan Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, itulah yang dari kecil dulu saya kritisin. Kalau yang gini doang nggak usah, gitu. Ternyata agama teh bukan label doang.
Ternyata dia membentuk bagaimana cara kita bersikap. Misal sesederhana ya, orang yang udah betul-betul kenal sama Allah, sudah betul-betul merasakan kehadiran Allah, kemungkinan besar orang ini ketika dia menjadi pejabat nanti, kira-kira dia bakal menerima nggak suapan dari orang-orang yang ada di sekitarnya? Kalau udah sadar sama itu. Punya ini sih ya, harusnya punya proteksi yang kuat. Punya proteksi dalam diri ya. Belum tentu dia jadi proof dari godaan, tapi setidaknya itu mengurangi kemungkinan sikap itu kan. Betul. Orang yang betul-betul mengenal, memahami, dan merasakan kehadiran Allah punya peluang nggak untuk misalkan melakukan ibaratnya selingkuh gitu. Kesetiaan itu dijaga. Nah, jadi hal-hal seperti ini gitu yang kenapa iman itu menjadi pondasi dasar. Pondasi dasar ini di Golden Age, balik lagi tadi ya, kalau salah statement, Allah siksa kamu di neraka. Ini salah statement. Ada peluang bagi anak merasakan bahwa Allah tuh suka nyiksa ya. Gitu. Terus nanti ngelihat misalkan ada peperangan, tuh kan udah mah Allah suka nyiksa, Allah membiarkan lagi. Misalkan di Gaza. Padahal itu orang-orang menyembah Allah. Kenapa itu Allah siksa? Misalkan kayak gitu. Tuh jadinya kan salah persepsi untuk menilai hal seperti itu. Udah makin nggak penting, makin nggak jelas keberadaan Tuhan itu. Apa sih? Dikit-dikit minta sholat, dikit-dikit minta sholat. Padahal kalau dikenali Allah betul-betul, Allah zat yang menguasai langit dan bumi. Kita nggak tahu langit ujungnya sampai mana. Bumi yang segede ini aja nggak banyak yang bisa mengeksplor semuanya. Betul. Dan bumi itu kayak debu di antara luasan langit ini. Ya. Masa sih Allah yang ciptaannya aja seluas alam semesta ini sangat-sangat rugi kalau ada satu manusia tidak sholat. Coba bahkan seluruh manusia dikumpulkan dari dulu zaman Nabi Adam sampai sekarang, itu dikumpulkan semuanya, dan seandainya semuanya tidak mau beribadah kepada Allah, apa ruginya buat zat yang semaha keren ini? Gak ada kan? Ini gitu. Jadi fondasi Golden Age itu perlu ditanamin sama golden moment yang betul-betul bagus gitu. Dan itulah kenapa di satu sisi kalau kita melihat sejarah kenabian, ya, sejarah kenabian di zaman Rasulullah, pada saat itu di Ka'bah, di Mekah, di Ka'bah itu ada patung-patung berhala, ada 30-an kurang lebih. Dan menyembah berhala hukumnya musyrik, dosa besar, musyrik sampai keluar dari Islam. Dan menariknya adalah ayat yang pertama yang turun ke muka bumi itu bukan ayat tentang hancurkan berhala tersebut. Padahal itu dosa besar. Kenapa? Tapi yang muncul apa? Yang muncul, ini kan menarik. Yang muncul, sebelum yang muncul, ini yang menariknya. Bayangin dulu, seandainya perintah pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah ayat tentang hancurkan berhala. Bayangin aja tuh, Mekah kan kalau pernah lihat selalu rame kan. Ada satu orang ngancurin properti di sana. Di gimana nih orang? Ya, langsung ditangkap ya. Dieksekusi. Bisa jadi seandainya ayat yang pertama turun adalah hancurkan berhala, Nabi Muhammad selesai dakwahnya sampai di sini. Dan setelah dieksekusi, kejadian seperti Nabi Ibrahim alaihissalam berpotensi terulang kepada Nabi Muhammad. Dibakar, digimanain. Dan anggaplah itu terjadi ya. Kita membuat alternate skenario, alternate multiverse nih. Patung hancur. Terus pengurus DKM-nya saat itu bilang, ini ada satu patung hancur, perlu kita gimanain? Kalau ada satu patung hancur, perlu kita gimanain? Iya. Itu emang harus dihancurin? Enggak, kan tadi dihancurin tuh sama udah kita eksekusi. Sekarang yang hancur perlu kita gimana? Diperbaiki. Perbaiki. Tidak mengubah apa-apa. Ya, ternyata langsung main perintah, tidak mengubah apa-apa.
Ini kenapa di satu sisi, kalau kita bicara tentang ranah orang tua dan anak, orang tua kadang-kadang pengen langsung main perintah. Nak sholat, nak ngaji. Padahal bukan itu. Ayat pertama yang turun, itu adalah ayat untuk ikro, bacalah. Fahami. Jadi spirit tentang belajar, spirit tentang untuk mencari dan mencintai kebenaran, itu adalah the very core of golden moment yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita. Dan itu menjadi sikap yang akan luar biasa bagus banget untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Di satu sisi, saya sangat-sangat bersyukur kenapa saya diwarisi seperti ini sama ibu saya. Jadi, ikro, bacalah. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah tidak dulu, di ayat yang pertama turun, Allah tidak menyebut nama Allah untuk memperkenalkan dirinya. Allah memulai dengan sifat. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan ini semua. Nih, jadi bacalah, lihatlah seluruh realitas alam semesta ini itu adalah hasil ciptaan. Ada yang menciptakan dan menciptakannya adalah aku, menurut Allah, kata Allah gitu, dan itu adalah realitasnya. Baca, karena ada orang-orang yang membaca realitas seolah-olah nggak penting ini semua, seolah-olah ya tiap hari kayak gini, there is nothing special. Nah, tapi ayat pertama yang turun, ikro bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Tuhanmu yang telah menciptakan dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Itu ada 5 ayat yang itu turun di situ. Ajakan untuk iqra, ajakan untuk membaca. Membaca adalah pintu untuk membuat manusia menjadi sejati-sejatinya, semulia-mulianya manusia. Oke. Itu kalau kita kaitkan ke parenting itu berarti maksudnya sebelum orang tua main perintah itu, yang paling penting yang jadi fondasi itu adalah bagaimana orang tua mengajarkan anak dulu supaya terbangun pemahamannya. Betul. Attachment-nya. Dan itu ya dibentuknya dari attachment ya kan? Iya. Ketika attachment sudah ada, nah balik lagi tadi kan, golden age perlu disentuh dengan golden moment. Attachment itu membentuk wadah dari momen tersebut. Dan ketika attachment sudah ada, perilaku atau nilai-nilai apa yang mau kita tanamkan kepada anak-anak kita, itulah yang akan berpeluang besar untuk menumbuhkan karakteristik anak-anak kita. Ya, ini sebuah insight yang berharga banget sebenarnya, Kang. Mungkin orang-orang masih berpikir ya udah itu urusan masing-masing ya, maksudnya masing-masing keluarga. Sayang banget kan? Padahal itu menurut saya bisa sangat penting untuk membangun sebuah negara yang lebih baik ya. Iya, betul. Sumber daya manusia yang lebih baik. Betul. Yang mengizinkan banyak terjadinya eksploitasi hutan-hutan di Sumatera sedemikian digundulin, itu kan manusia dari dalam keluarga. Lagi ini ya isunya ya. Dari situ. Dan sebaliknya, yang melahirkan orang-orang yang peduli sama orang-orang di sekitarnya, itu juga dari keluarga. Betul. Jadi keluarga itu adalah pabrik peradaban. Sebenarnya nggak enak ya bilang pabrik ya, tapi nggak apa-apa lah, pakai istilah working zaman sekarang aja. Tapi itu benar banget ya. Seandainya 80% aja orang tua punya knowledge dan awareness yang seperti ini gitu. Yes, humanity begins from home. Dan humanity itu lahir dari keimanan. The real humanity itu lahir dari keimanan. Saya tertarik banget dengan istilah golden moment tadi, Kang. Oke. Itu pertama kali saya dengar langsung ya maksudnya. Saya sering banget dengar golden age, tapi ada yang mengelaborasikan dengan golden moment. Itu baru. Itu biasanya Kang Chanun gimana sih Kang membangunnya? Saya sih sederhananya gini dulu ya, karena saya melihat ada beberapa aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan sama anak ya. Tapi itu aktivitas yang dilakukan sama anak itu belum tentu impact-nya bagus. Kalau yang impact-nya belum tentu bagus, misalkan nih makan siang bareng sama anak, makan malam bareng sama anak, membersamai anak, tapi langsung aja kasih jajan sama anak, jebret. Nggak mau repot, langsung kasih jajan sama anak, misalnya kayak gitu. Dia bersama, gitu. Tapi itu bukan golden moment. Apalagi sudah ditelaah dari siapa tuh? American Psychiatric
American Association of Pediatrics ya, AAP. Rekomendasinya adalah 2 tahun pertama zero screen. Betul. Nah, karena ada impact yang merusak dari layar kepada tumbuh kembang anak. Bukan masalah anak mau gimana dulu ya, nanti anak kalau nanti jadi katro gimana. Saya meyakini masalah teknologi mah nyusulnya bisa cepat. Kita tuh manusia itu kemampuan adaptability-nya sebetulnya tinggi. Jadi, kalaupun misalkan awal-awal tidak dulu diberikan, I think it's okay. Nah, tapi balik lagi tadi nih ya. Jadi, di satu sisi, kita paham dulu nih, ketika masa-masa golden age anak, ada aktivitas yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, dan itu bisa terkategorisasi sebagai yang bukan golden moment, ya. Even mungkin jangan-jangan bisa jadi trash moment. Bisa jadi jangan-jangan trash moment. Ada yang sifatnya golden moment. Nah, golden moment ini itu adalah aktivitas-aktivitas yang kita lakukan yang hasilnya adalah semakin menguatkan kemanusiaan anak. Dan salah satu fitrah kemanusiaan tadi, balik lagi tadi ya, biar anak menjadi semakin manusia, bisa membedakan kemampuan mana benar, mana salah. Di saat di zaman ini yang dikhawatirkan adalah orang-orang clickbait nggak bisa bedain. Oh iya. Ini kan paradoks yang luar biasa menarik. Informasi sedemikian meluas, keilmuan luar biasa meluas, tapi hoax juga sedemikian meluas. Critical thinking jadi tumpul. Tidak bisa membedakan mana ini benar, mana ini salah. Karena tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, mudah terprovokasi emosinya. Nah, ini kalau kayak gini, inilah yang dikhawatirkan. Ketika misalkan manusia, fisiknya manusia, tapi skill dasarnya sebagai manusia, untuk tadi salah satunya membedakan mana benar mana salah, itu kan bagian dari ikro, bagian dari membaca. Dan itu memang orang tua butuh untuk repot di situ. Nah, kerepotan-kerepotan yang dilakukan sama orang tua dalam ranah tadi untuk menguatkan kemanusiaan tadi, membuat kemanusiaan tadi semakin lama semakin mulia. Inilah yang namanya golden moment. Nah, golden moment yang kita lakukan itu adalah berarti kan tandanya kita perlu aktivasi ikro ya. Aktivasi ikro itu ada aktivitas misalkan seperti sesederhana bacain buku. Ya. Nah, bacain bukunya kita jangan bacain yang sifatnya koran, beda pasti ya. Yeah. Bacain yang sifatnya koran. Ini kita ada buku yang sifatnya interaktif seperti ini. Tuh lihat. Buku ini, nah buku ini pun kami mendesainnya. Buku ini tuh yang kami mendesainnya adalah bahwa gini, kan balik lagi tadi ya, perintah itu jangan diutamakan untuk anak-anak di awal ya, untuk anak-anak awal ya, karena balik lagi tadi, Allah pun mendidik manusia dengan tidak langsung, tidak langsung memerintah dengan menghancurkan berhati kayak tadi kan. Kesannya adalah Allah pun memberikan kesempatan bagi manusia-manusia karena Allah memahami manusia pasti always do the best. Manusia pasti always do the best. Nah, maka ketika manusia always do the best, dia akan melakukan yang terbaik versi dirinya masing-masing. Nah, sehingga Allah berikan dulu batasan. Bahkan untuk menyembahnya Allah tuh Allah berikan dulu nih batasan. Batasannya kayak gini ya, dilihat dulu. Engkau baca, berpikirlah. Ini benar, ini salah. Silahkan berpikir. Nah, jadi ajakannya itu adalah ajakan yang menumbuhkan inisiatif. Gitu. Nah, makanya usia 7 tahun pertama atau misalkan masa-masa golden age, utamanya bukanlah masa-masa memberikan perintah kepada anak, nak sholat, nak wudu, nak ngaji, ngajak boleh, maksa jangan. Yang utama adalah memperkenalkan terlebih dahulu Allah itu zat yang seperti apa. Bantu anak kenal Allah, bantu anak kagum sama Allah, bantu anak jatuh cinta sama Allah. Kalau anak udah kenal sama Allah, kagum sama Allah, jatuh cinta sama Allah, insya Allah berbagai macam ibadah-ibadah akan dilakukan secara inisiatif, insya Allah. Itu yang jadi salah satu isu di buku ini ya, Kang? Itu kenapa? Makanya yang kita kenalin nih, kita kan membuat yang sifatnya bikin cinta ya, bikin cinta dan sifatnya interaksinya itu sedemikian menyenangkan untuk anak ya. Nah, kalau cinta itu kan jadi selalu ingat ya, kayak itu. Ya sama kayak kita naksir orang gitu. Jadi selalu ingat gitu ya, Kang? Iya itu. Makanya nih, ini statement sudah kita pikirkan betul-betul. Nih, ya Allah, ini aku hambamu, mana hamba nih sambil ngaca.
Mana ya? Iya yang ini ya. Ini aku hambamu ya Allah yang berusaha mengingatmu setiap harinya. Jadi pilihan-pilihan kata pun kita upayakan kata-kata yang sifatnya bahkan semakin mendekatkan dan menguatkan kepada Allah. Gitu. Dan ini pun ada bahan-bahan sensoriknya ya. Ini muncul. Dan di buku ini sangat dekat dengan keseharian. Jadi sangat dekat dengan keseharian. Misalkan lagi bangun tidur, bangun tidur aku ingat Allah, berarti aku hidup dengan nama Allah, Bismillah. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, dan ini tuh ada efek-efek sensoriknya ya. Misalkan ini, iya, lagi bahagia kayak awan-awan. Buat anak di Golden Age kan masih 5 tahun 7 tahun gitu ya. Jadi kita kenalkan betul-betul sama Allah zat yang seperti apa. Dan ini tuh intinya ada berbagai macam emosi ya. Nah, berbagai macam emosi itu nanti intinya biar apa? Karena kita kan manusia biasa punya banyak pengalaman ya, punya banyak perasaan-perasaan. Nah, sehingga intinya di sini naik turunnya kehidupan apapun yang kita rasakan, kita nanti sampaikan statement ini kepada anak. Wahai Allah, kita doa yuk nak. Wahai Allah, izinkan aku dalam setiap nafasku, sepanjang hidupku sampai akhir hayatku hingga kelak bertemu denganmu, ku genggam erat kalimat terindah seluruh semesta. Nah, apa kalimat terindah seluruh semestanya? La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah, ini bayangin, kita stimulasi terus-terusan sama kayak gini, insya Allah ini golden moment. Ya, nah maka golden momentnya setiap dialog-dialog yang kita lakukan kepada anak-anak kita, dan mana dialog-dialognya itu bisa berpotensi tadi ya, menguatkan kemanusiaan tadi dan semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya adalah dialog iman. Salah satu golden moment yang tidak boleh lepas itu adalah dialog iman. Dialog iman. Bisa tanpa buku kalau Anda sudah terbiasa, tapi kalau Anda belum terbiasa, mungkin masih kagok gimana ya cara ngebantu kenalin Allah, pakai buku Sakinah. Karena buku Sakinah fokusnya bukan tentang cara memperkenalkan perintah-perintah beribadah. Itu saya rasa sudah ada banyak buku yang membahas itu, silakan itu bisa diakses dari situ. Nah, di Sakinah fokusnya adalah bantu anak kenal sama Allah, kagum sama Allah, jatuh cinta sama Allah, the why. Bayangkan anak golden age, kita attachment ya, dan dari attachmentnya kita bangun golden moment yang menguatkan kemanusiaan anak, dan kemudian menguatkan kecintaan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua buku-buku Sakinah ini bisa membantu banget ya Kang untuk menciptakan golden moment tadi, karena sebenarnya memang setiap anak itu punya potensi ya Kang. Mereka selalu bertanya gitu, tapi either orang tuanya bingung, nggak punya waktu. Jadi sayang banget ya Kang ya. Itu dia. Udah ada potensi untuk membangun golden moment, tapi orang tuanya mungkin belum siap atau belum tahu. Dan ini penting banget ya Kang. Fokus utamanya kan tentang emosi ya Kang. Ini menurut saya penting banget sih, karena biar anak juga paham kalau emosi negatif kayak marah supaya nggak berlebihan, dan kalau mereka tidak ingat Allah, mereka tidak punya kontrol yang baik, itu kan akan berbahaya ya. Betul. Kalau boleh tahu, dulu itu kan nulis buku-buku ini, buku-buku keren ini, itu pertama kali motivasinya dari apa sih? Ada titik balik atau momen gitu nggak sih yang memutuskan untuk itu? Oke, saya nggak punya pengalaman loh untuk nulis buku anak. Iya, bahkan kan saya sebetulnya penulis tuh, saya mulai nulis tuh buat dewasa ya, tadinya 2012. Buat orang tuanya? Bukan, saya kan dulu masih mahasiswa, saya nggak mungkin dari mahasiswa langsung bikin buku parenting. Iya juga, apalagi kedokteran ya Kang? Wah gitu. Nulisnya ya jurnal ya kan? Nggak juga, kan saya nggak koas. Artikel, ya maksudnya scientific writing. Iya, saya bikin buku populer berbasis scientific writing. Dulu 2012, karena tadi ya, pengalaman saya ateis dari SD, kelas 5 SD, SMP, SMA, kemudian kuliah saya kembali ke Islam. Saya melihat betapa luar biasa nih, kagum saya. Setiap saya belajar di kampus saya pada saat itu, saya kagum banget tuh belajar bagaimana jantung berdetak, belajar bagaimana sel-sel bermetabolisme. Itu tuh luar biasa keren, karena tidak bisa kita lakukan, itu terjadi di luar kesadaran kita semua ya. Iya. Dan itu berarti adalah dalam tanda petik God's handwork, God's work, melakukan hal itu semua. Nah, jadi saya bikin buku judulnya Medical Asmaul Husna. Dulu adalah bagaimana saya menggambarkan asma-asma Allah, Asmaul Husna itu
dengan peristiwa-peristiwa biologis yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi itu yang pertama saya buat. Saya dulu buatnya itu adalah untuk orang dewasa. Nah, selama 5 tahun saya nulis buku untuk orang dewasa tuh. Jadi saya sama sekali tidak pernah punya pengalaman untuk bikin buku anak. Bahkan saya dalam tanda petik kemungkinan agak-agak alergi dikit ya kayaknya sama anak-anak ya. Kayaknya repot gitu. Dulu tapi Iya, dulu begitu. Nah, cuman 2017 itu istri saya itu beli buku anak dari impor dari luar. Penerbitnya itu penerbit Learning Roots dari UK kalau nggak salah ya, saya lupa. Saya protes lah, itu buku anak pertama harganya 400.000, mau 500.000 hanya cuma satu. Apa-apaan? Gitu kan. Sampai saya protesin cuman sekali ini aja. Kalau ternyata tidak impact, tidak baik, atau cuman ya cringe nyebutnya cringe, aduh cringe, nggak usah lagi kita lakukan hal seperti ini. Oh berarti itu udah ada Emil ya? Udah ada Awim juga, ada anak kedua. Oh, okay. Nah, terus udahlah ya, lagi intinya hadirlah itu buku 1 bulan kita PO. Karena kan impor dari luar. Ketika dibaca, judul bukunya adalah Allah knows all about me. Allah tahu segala-segalanya tentang apa yang terjadi padaku. Isinya tuh luar biasa menyentuh buat saya. Buku anak pertama yang saya baca dan itu menyentuh, bikin saya rindu sama Allah. Karena isinya apa? Isinya di dalamnya kayak gini. Ketika aku nyumput, orang-orang tidak bisa menemukanku. Atau ketika aku berada di lapang, Allah tahu. Allah knows all about me. Ketika aku berbisik-bisik, ketika aku teriak-teriak, Allah knows all about me. Jadi digambarkan ada kejadian-kejadian yang sangat sehari-hari bertolak belakang dan disebutkan Allah knows all about me. Ketika aku lagi sedih sampai tidak bisa berkata kepada siapa-siapa, ketika aku lagi bahagia, aku bisa menceritakan pada siapa-siapa, Allah juga tahu tentang kita. Maka apapun kondisimu, gitu ya, Allah will always be by your side, misalnya kayak gitu. Itu buku anak pertama yang saya baca yang wow. Mau nangis kan? Nangis, udah netes itu. Saya tahu nggak kebayang apa ketika baca buku itu. Andai buku inilah muncul on my childhood, dalam masa kecil saya, bisa jadi saya nggak perlu ateis. Karena buku ini mengajarkan tentang bantu anak kenal Allah, kagum Allah, dan jatuh cinta sama Allah kan. Itu menginspirasi saya buku itu. Bahwa buku ini luar biasa, ini buku memperkenalkan tentang Allah hadir, sebetulnya tahu di mana kita berdasarkan. Dari situ, karena saya ada pengalaman-pengalaman dari kecil dulu kayak gitu, saya jadi insya Allah nih, kalau buat bikin buku seperti ini, insya Allah aku bisa. Pengalaman pertama saya. Dan saya juga jadi ingat kan, waktu dulu 2012 kan saya tadi menjadi penulis tuh 2012 ya. Yeah. Saya sama sekali tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi penulis. Tapi 2012, ya udah bismillah saya cobain aja. Alhamdulillah banyak yang suka gitu. Nah, buku anak pun kayak gini. Ya udah bismillah. Aku membayangkan seperti bagaimana caraku ngobrol sama anak-anak. Gimana caraku memperkenalkan Allah kepada Emil Awim. Coba itu dijadikan sebuah buku. Jadilah buku-buku Sakinah. Iya, tapi ini benar sih Kang, saya baca buku anak dari Sakinah juga. Pernah hampir nangis. Oh gitu? Yang semua titipan Allah. Masya Allah. Tentang si Nusa ya? Nusanya punya keistimewaan ya. Yang nulis juga nangis. Dulu nulis 20 menit tapi Ya maksudnya bahkan maksudnya buku anak itu nggak cuma buat anak gitu. Iya. Tapi kalau orang tuanya ikut baca pun pasti bakalan dapet Itu insight dia. yang luar biasa gitu. Makanya yang dulu menjadi keresahan saya kenapa saya bikin buku Sakinah, ini penilaian saya pribadi ya. Saya ngelihat banyak buku anak pada saat itu kesannya kesannya kok kayak asal jadi gitu. Saya merasakan ada, jangankan buku anak ya, buku dewasa. Dulu saya dari 2012 kan senang baca self-help gitu-gitu ya. Tapi itu kesannya kayak berulang-ulang, kesannya kayak bosen. Dewasa aja kayak gitu. Jadi saya tuh mulai dari 2016-2017 tuh nggak bisa beli buku yang sifatnya cenderung dari dalam. Bukan karena meremehkan ya, tapi kok kesannya kayak ada
apa ya, ada kedalaman yang berbeda antara buku kita sama buku luar. Nah, jadi buku luar tuh misalkan ya baca buku tuh ada seru tersendiri, tingkat kedalaman yang berbeda. Nah, sedangkan buku Indonesia, saya agak cemasnya adalah kenapa ya kesannya kayak asal jadi, apalagi buku anak. Asal jadi, ini langsung dikenalin tentang langsung dikenalin tentang tata cara ibadah, dan biasanya pasti pola umumnya selalu gitu. Pola umumnya adalah anak-anak berbuat kesalahan, kemudian diingetin sama sosok orang tua dan sosok ustadz sambil tangannya gini. Oke. Itu udah jadi stereotip di kebanyakan buku anak pada saat itu kan. Jadinya tuh kesannya tuh anak selalu diposisikan salah. Anak hanya bisa tahu dengan dikasih tahu, bukan mencoba mengeksplorasi. Nah gitu. Dan anak dikesankan ketika dapat nasihat tidak bertanya dan oh gitu ya, ya siap, patuh gitu. Padahal anak patuh itu bahaya. Terlalu patuh. Di satu sisi patuh bagus, terlalu patuh itu bahaya. Terlalu patuh menyebabkan anak-anak terlalu tergantung sama nasihat dari pemberi nasihat. Jadi tidak bisa inisiatif. Dan terlalu patuh juga, itu ekstrim pertama. Ekstrim keduanya bisa bikin anak justru jadi pemberontak. Capek loh dinasihatin terus-terusan kayak gitu. Jadinya tuh saya ngerasa bahwa ini banyak buku kalau misalkan kayak gini kesannya tidak ramah anak gitu. Makanya dulu pada saat itu saya coba deh, karena alhamdulillah nih, ini jangan-jangan salah satu alasan kenapa Allah jadikan skenario hidup saya dulu pernah ateis. Karena untuk mencoba untuk empati sama anak-anak yang terjadi di saat ini. Iya. Memang sudah diatur untuk bertemu dengan buku berharga tadi itu di tahun 2017 ya tadi kan? Iya, 2017. Bukan waktu kecil. Kalau ketemunya waktu kecil mungkin tidak menulis ya. Nggak mungkin ya, wallahu a'lam. Buku yang pertama apa Kang yang ini? Ini kayaknya mirip ya sama yang Kang Canan ceritain tadi. Yang mana? Ini, karena Allah ini. Ini kan buat bayi nih. Jadi attachment sama bayi. Bayi itu kan ada masa-masa dia awal-awal tidur, terus bisa jadi ngarondang tuh merangkak ya. Apa tummy time? Iya, merangkak tummy time. Nah, jadi ini salah satunya buku buat anak memperkenalkan Allah sambil nanti bayangin deh. Misalkan ini bayi di sini ya lagi merangkak, kita bisa bikin kayak keliling kayak gini nih. Nina, oh jatuh ya Allah. Sampai jatuh yang lain. Nina, coba lihat. Ini apa aja. Nah, ini sambil kita stimulasi. Nina, ini ada hewan-hewan semua ciptaan Allah. Loh, Allahnya tuh kita terus bawa-bawa bahkan ketika anak kita nilai seolah-olah anak belum ngerti. Iya. Seolah-olah ya. Oke. Padahal bisa jadi udah ngerti. Kan udah punya otak. Iya, saya pernah dengar sih sebenarnya anak itu ngerti, Kang. Punya otak. Cuma mereka belum bisa ngerespon. Benar? Betul. Saya sih ngelihatnya, nah ini obrolan kemarin sama Esan ya, anak ketiga ya. Esan tuh cerita, dia nyeletuk lagi makan malam. 3 hari yang lalu kalau nggak salah. Dia nyeletuk kalau lagi makan malam. Ya Bih, kok bisa ya Esan tuh baru sadar Esan hidup usia 3 tahun. Ya ampun. Asli lagi makan, jadi aku bercandain. Berarti Esan sebelum sadar Esan nggak hidup. Hidup dong, lo kan nggak sadar. Mana buktinya? Mana fotonya waktu kita lagi di sini. Nah, tapi saya mencurigainya. Ini curiga ya, hipotesa. Saya mencurigainya itu bahkan anak yang masih balita tuh kalau kita kenalkan nilai-nilai yang benar, nilai-nilai ilahi yang tepat, insya Allah kok itu jadi modal dasar. Kan mirip kayak biji, benih ditanam di dalam tanah. Ya yang namanya anak-anak mah fase akar. Akarnya dulu perlu menguat gitu. Ketika akarnya sudah menguat, nanti insya Allah tumbuh batang kan. Batangnya kuat dan kokoh. Nah, kuat dan kokoh ini pertanda dia perlu istiqomah, dia tahan sama bantingan macam-macam nih 7-14 tahun nih menuju balik nih. Makanya kita disiplinkan anak untuk beribadah. Dan ada hadis Nabi juga, ajak anak ke masjid usia 7 tahun. Pukul anak kalau nggak mau sholat usia 10 tahun. Berarti ada pembiasaan yang sedemikian panjang yang dilatih dari 7 tahun. Jadi pembiasaan untuk sholat, pembiasaan untuk berbagai macam ibadah, fase-fase batang ini yang dimulai gitu. Nah, kebanyakan orang tua langsung memperkenalkan fase batang, tapi akarnya nggak dibangun. Khawatirnya batang terlihat kokoh. Boom. Ya, itu juga jadi satu kekeliruan mungkin ya Kang ya. Itu dia. Jadi,
nunggu anaknya biar dia belum paham gitu. Pahami. Tapi nunggu gede gitu, anaknya belum. Telat. Karena iya telat ya. Telat. Makanya ikro, akar mau kuat itu ikro, diskusi, dialog, ngobrol, bacain buku. Ini tuh investasi yang Ya, bisa dibilang seumur hidup bahkan ya Kang. golden moment. Investasikan di golden moment mereka. Golden moment. Kang, kalau misalnya ini tadi Kang, karena kebetulan kan Kang Chanun ini adalah seorang ayah, Oke. ya kan? Dan kita sekarang sedang menghadapi isu yang cukup krusial ya, tentang kurangnya kehadiran ayah. Gitu. Oke. Dan mungkin memang benar ya alasannya karena ayah sibuk bekerja gitu, tapi ada banyak situasi juga di mana ayahnya sebenarnya ada di rumah tapi tetap tidak hadir gitu. Ada nggak Kang tipsnya gitu untuk para ayah? Pesan dari sesama ayah untuk para ayah. Asik. Saya di satu sisi ketika melihat isu fatherless ini gitu ya, saya melihat ada optimisme yang muncul. Kenapa? Karena Bandul kan tadi lagi fatherless ya, sehingga kesadaran untuk tidak mau fatherless itu sudah mulai hadir di beberapa kondisi. Makanya kayak kemarin misalkan saya diundang sama siapa tuh? Sama sahabat saya, Kang Billy. Beliau suami ayahnya Ara yang dulu Ara ya, mungkin pernah tahu nggak yang anak yang aktif nanya-nanya terus tuh. Ya pokoknya ada ya teman saya. Beliau menggagas gerakan Riding with Dad salah satunya. Riding. Mau motoran sama anaknya. Asik. Iya, jadi waktu kemarin saya diminta ngisi di Jakarta, Riding with Dad di Jakarta, ada satu orang ayah yang bilang kayak gini, Kang, selama ini saya selalu merasa beda dunia. Saya tuh emang seneng riding, dan biasanya riding ya ke Kebutan sampai berapa lah gitu, saya nggak tahu, lupa berapa. Dan saya ngerasa beda dunia sama anak. Ternyata ketika ada acara ini, ternyata saya tidak sangka itu bisa dikawinkan, meskipun cuman berapa? 30 katanya kayak gitu. Tapi ternyata riding 30 sama anak itu menimbulkan rasa kenikmatan tersendiri, bahwa ternyata dunia kami itu bisa bercampur gitu. Jadi di satu sisi gerakan-gerakan seperti ini tuh saya senang loh. Jadi di satu sisi betul mungkin ya bahwa fatherless itu mungkin terjadi saat ini, tapi saya optimismenya Bandul tuh sedang bergeser. Ada orang tua yang bisa jadi tadi juga sebetulnya di dalam pekerjaannya mungkin dia resah, sudah paham, tapi resah karena belum kebayang aja bagaimana caranya gitu. Nah, itulah kenapa memang gini, kalau untuk kita para ayah-ayah ya, yang perlu kita sadari adalah pekerjaan itu adalah salah satu aspek kehidupan kita, bukan satu-satunya. Iya. Ya, bukan satu-satunya. Istilah work-life balance, tahu nggak kenapa saya nggak setuju? Kenapa Kang? Memberikan kesan bahwa work itu sebesar life. Oh, oke. Jadi balance. Oke. Work-life balance. Padahal work itu hanyalah satu komponen dalam hidup kita aja. Ada bagian society, ada bagian family, ada bagian apa kan. Jadi work-life balance itu tidak imbang melihat kehidupan. Hanya work only. Nah, jadi buat para ayah, mari kita lihat hidup kita tuh secara keseluruhan seperti apa nih. Oh, ternyata hidup kita, work itu adalah salah satu amanah dari Allah. Keluarga kita adalah amanah dari Allah. Jangan cuman mau menang hanya di work doang. Menanglah di seluruh aspek kehidupan keluarga kita. Dan memang dalam kehidupan nanti, kita itu dalam kehidupan kan akan ada musim-musim kehidupan ya. Musim-musim, misalkan seperti sekarang lagi terjadi bencana di saudara-saudara kita di Sumatera. Itu musimnya kita sedang perlu untuk fokus lebih besar sama sosial kita. Meskipun bisa jadi work mungkin tidak bisa ditinggalkan, makanya kadang-kadang kita donasi. Tapi ada juga sekumpulan orang yang merelakan tidak work dulu untuk misalkan volunteer turun langsung. Itu kan adalah season of life ya, musim-musim kehidupan. Nah, musim-musim kehidupan, jadi memang work-life balance, jadi hidup itu tidak bisa semuanya imbang terus-terusan di dalam satu waktu. Gitu. Ada masa-masa misalkan nanti ya, misalkan, oh ternyata orang tua misalkan stroke, gitu, saya pernah merasakan ya, mami stroke. Wah itu ya jelas, season of life saya sedang berubah.
seret, termagnet itu semua ke sana. Nah, jadi intinya kalau untuk ayah aja gitu ya, mari kita mulai tidak hanya fokus di works ya. Kita lihat hidup ini secara keseluruhan, kita menangkan hidup ini secara keseluruhan, dan kita perlu aware, kita sedang berada di musim mana, dan kira-kira musim apa yang akan datang selanjutnya setelah musim ini. Iya, berarti kuncinya adalah aware dan nggak masalah ya untuk ayah menjadikan pekerjaan itu hal yang penting karena kan pasti buat keluarga ya Kang ya. Season of life. Iya. Bisa jadi kondisinya sekarang kita nggak tahu tuh, ada yang mungkin lagi hutang, ada yang mungkin lagi apa, yang mungkin kondisinya adalah lagi, wah seasonnya lagi kayak gini nih, dan itulah yang perlu dikerjasamakan sama ibu di rumah. Misalkan, mah, kondisi aku misalkan ternyata perlu misalkan 3 bulan atau 4 bulan mungkin perlu LDM. Kayaknya ada bahaya nggak jika ternyata kamu juga fokus di luar juga. Nah kan itu kenapa menikah itu ada, itu salah satunya perlu kerjasama. Jadi season of life papa lagi di sini, season of life mama lagi di mana, perlu kita obrolkan, kita cari jalan keluar sama-sama. Begitu. Dan fatherless itu sebenarnya penyebabnya juga banyak ya Kang ya. Banyak. Nggak semuanya sengaja gitu loh Kang. Nggak. Semua ayah itu sengaja. Saya Bukan nggak semuanya, bahkan coba tadi cek, ada nggak orang ayah yang dari awal anaknya lahir udah niat kayak gitu, saya pengen nih dia kesepian, nggak ada kalian, saya ada nggak kayak gitu? Harusnya sih enggak ya. Nggak ada. Saya pernah dengar gini Kang, katanya ada penyebab juga fatherless itu dari karena ibunya sendiri gitu. Gimana tuh? Jadi seakan-akan memang sudah disetting kalau memang peran pengasuhan itu cuma ibu. Jadi itu salah satu penyebab fatherless juga. Kang Janan setuju nggak kira-kira? Ya mungkin aja ya. Itu kan intinya kalau ibaratnya kayak gitu, itu balik lagi tadi itu adalah bagaimana Structure tadi itu ya. ya social structure kita. Bagaimana orang-orang secara umum memandang hidup seperti apa, memandang peran ibu seperti apa. Coba misalkan kayak gini ya, sesederhana, karena balik lagi tadi nih, gara-gara pandangan sosial itu dikit-dikit perlu berurusan dengan karir or money, kesannya menjadi ibu rumah tangga kalau mau produktif harus jadi reseller minimal. Harus menghasilkan uang ya. Padahal itu kan pilihan. Mau jadi reseller boleh, enggak jadi reseller, apakah mengurangi kadar produktivitas dari peran ibu rumah tangga? Enggak. Itu jadi emang konstruksi sosial yang kadang-kadang tidak kita sadari. Itu tuh bisa langsung merasuk ke dalam kehidupan pernikahan. Harus seimbang ya Kang, maksudnya nggak cuma awareness dari satu pihak, tapi keduanya gitu. Karena perannya beda nggak Kang menurut Kang Janan? Peran ibu dan ayah itu memang beda nggak? Oh iya, kalau ibu adalah al-ummu al-madrasatul ula, kalau ibu adalah guru bagi anak-anaknya, maka ayah itu kepala sekolahnya yang memegang konsep pendidikan. Ya, jadi punya konsep nih, anak saya perlu dibesarkan nanti kira-kira seperti apa. Konsep tuh yang pegang, yang mensponsori berjalan nih proses pendidikan. Sedangkan yang melakukan sebagian besar proses-proses pendidikan di dalam rumah itu adalah sang guru. Gitu. Konseptor, eksekutornya, Konseptor, ibunya. Iya. Dan keduanya penting banget. Iya, penting semuanya. Kayak nggak kerasa ya Kang, kayak kita udah ngobrol banyak banget, tapi sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya diskusikan sebenarnya. Mungkin nanti ya Kang di sesi selanjutnya. Mungkin sebagai penutup Kang, pesan buat nggak cuma ayah tapi juga buat para bunda, para orang tua di luar sana atau bahkan calon orang tua supaya bisa sekali lagi memahami betapa pentingnya golden age anak sebagai momen yang tidak akan bisa kita ulang gitu ya di anak yang sama. Kalau kita punya anak lagi ya mungkin kita bisa punya kesempatan kedua. Tapi satu anak cuma punya satu kesempatan, betul ya Kang ya? Betul. Ada pesan nggak Kang? Untuk kita perlu sadari dulu ya, sadari kondisi kita sekarang. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, tidak ada ilmu bagaimana cara menjadi suami, istri, ayah, dan ataupun ibu. Pendidikan nasional dan bahkan global pada umumnya mengarahkan kita untuk menjadi semacam gear industri, gear pekerja, ya, sehingga kita banyak miss tentang kehidupan berkeluarga. Maka kita perlu inisiatif demi keluarga kita sendiri, dan yang perlu paling banyak belajar tentang parenting itu adalah kepala sekolah, ayah yang megang konsep. Ya, jadi yang perlu paling banyak belajar itu adalah ayah.
bahasa Sundanya mah wayahna. Wayahna memang perannya memang seperti itu. Nah, maka di dalam golden age anak ini tadi memang betul golden age anak tidak terlupa. Maka jangan lupa kita siapkan attachment bonding sama anak. Ya, kita akrab sama anak. Ketika kita akrab sama anak, mari kita isi golden age anak sama aktivitas-aktivitas yang membuat anak jadi merasa this is my golden moment. Golden moment adalah kondisi-kondisi pola asuh yang kita lakukan kepada anak-anak kita, terutama di golden age, yang membuat anak-anak kita semakin kuat dan kukuh nilai-nilai kemanusiaannya dan juga semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa golden moment. Luar biasa sekali ya, ayah bunda, teman-teman dan Sakinah lovers sekalian. Tidak terasa kita udah banyak banget dapat insight dari Kang Canun, dan semoga ini bisa jadi sebuah hal yang baik ya, berita yang baik untuk kita semua untuk melakukan perubahan ke arah yang positif. Dan kalau ayah bunda dan teman-teman semua kepo, tertarik dengan buku-buku Sakinah yang tadi sempat kita obrolin juga, karena saya yakin buku-buku ini bisa jadi investasi yang luar biasa untuk memanfaatkan golden age dalam membangun golden moment. Nanti saya akan sematkan ya linknya, link untuk informasi lebih lanjutnya di deskripsi. Oke, sampai jumpa teman-teman semua Sakinah lovers di reinstall berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.